cuma mulai penasarannya dari situ. Nah, terus kenapa malah jadi tertarik mempelajari Islam? Karena sekarang udah mulai dewasa gitu ya. Kamu menurut aku tuh kayak di Islam itu setiap apa yang aku alami itu ada jawabannya di dia. Di Islam? Di Islam. Tunggu sebentar. Bukan karena mau masuk Islam karena nggak mau dicengin? Bukan, itu kan masih kecil. Oh. Tapi tujuannya juga bukan itu juga sih. Oh, okay. Ya, kirain masuk Islam karena nggak mau dicengin gitu. Jadi selama itu Yunia sudah kenal Islam dari teman-teman Muslim. Dari teman-teman Muslim. Terus membandingkan. Nah, kenapa baru sekarang gitu memutuskan mau masuk Islam? Karena baru berani mungkin. Baru berani. Kenapa? Berani. Karena orang tua atau Karena apa? orang tua. Karena kan orang tua ya, keluarga besar kebanyakan kan Kristen semua. Orang tua taat gitu. Orang tua taat, terus juga emang adat orang tua perempuan aku emang agak keras. Oh, adat. Gitu, ya. Apalagi juga aku anak pertama kan. Jadi kita kayak anak pertama kamu udah menyimpang gitu ya kan dari keluarga. Takutnya nanti adik-adik kamu ngikutin. Jadinya kayaknya aku belum memberanikan diri kan. Sekarang udah besar gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari orang tua pun aku bisa jawab gitu. Jadi udah ada bekal lah gitu ya kan. Jadi aku baru berani saat ini. Tapi dulu di gereja aktif? Di gereja aktif. Jadi apa? Tiap minggu gereja. Aku tuh sering jadi kalau itu jadi usher. Oh, usher. Kan? Yang ngambilin kolekte. Itu aku bagiin warta. Kalau ada kan ada. Ya. So, aku juga aktif di kegiatan sekolah minggu. Jadi apa? Anak-anak. Ngajar. Kan biasanya sekolah minggu juga kan nggak cuma satu orang kan. Berarti guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu. Oh, berarti cerita-cerita dong Nabi Musa, belah lautan. Pernah juara 2 malah. Juara 2 apa? Lomba khotbah. Budih. Lomba khotbah itu. Udah bisa khotbah? Udah khotbah waktu itu. Waktu itu aku masih umur berapa? Waktu saya SMP juga kayaknya sih. Oh, SMP udah khotbah? Masih kayak khotbah sekolah minggu gitu ya kan. Jadi ceritanya juga tentang tokoh-tokoh Alkitab. Oh, oke. Kalau gue dulu kaget juga sih. Kalau gue dulu SMA juara 2 lomba cepat buka Bible. Oh, mantap. Nemuin ayat gitu ya. Cari ayat, sebutin ayat. Oh, siapa yang paling cepat buka gitu. Oh, sih sering banget sih kayak gitu tuh. Gitu ya. Oh, berarti aktif di gereja. Sampai aku sekolah juga dibiayain sama gereja loh. Serius? Hebat ya. Gereja biayain sekolah. Ya, gereja biayain sekolah waktu SMA karena SMA, walaupun sekolahnya di negeri. Di negeri. Aku SMA di swasta, cuman swasta juga bukan sekolah Kristen. Oh gitu. Bukan yang negeri SMP. Negeri SD sama SMP. Okay. SMA-nya aku masuk swasta, tapi bukan swasta Kristen. Tapi bukan sekolah Kristen. Swasta biasa. Yayasan. Oh, yayasan. Ya, sekolah yayasan tapi bukan Kristen. Ya berarti termasuk aktif loh yang di gereja ya berarti. Aktif, ya? Makanya itu gereja mau lah bantu aku. Sampai biayain. Nah, karena kalau nggak aktif juga gereja juga nggak kenal aku siapa. Setelah lulus SMA sama gereja nggak dibiayain ke STT gitu? Enggak. Kok ketawa sih? Enggak. Kenapa? Karena nilai SMA-nya jelek kali? Enggak sih sebenarnya. Atau mungkin udah jarang ke gereja? Bukan. Karena aku tuh jujur dari kecil itu ibarat kata dibilang anak mandiri. Aku nggak besar sama orang tua aku. Oh gitu. Aku besar kebanyakan sama nenek aku. Oh, neneknya Kristen juga? Neneknya Kristen juga. Oke. Gitu. Lebih militan mana neneknya sama orang tuanya? Lebih apa? Militan. Lebih taat mana? Lebih taat nenekku. Oh kan, biasanya gitu. Lebih taat. Nenek saya juga dulu lebih taat ke gereja daripada mama saya. Iya, lebih taat ya. Aku sampai 2 gereja tuh ya kan. Oh ya? Cuman lebih aktif aku yang lebih masuk di satu gereja yang aku tekunin gitu ya kan. Nah, sekarang baru berani mau masuk Islam. Gimana ceritanya? Kok baru sekarang beraninya gitu? Apa mungkin sudah mandiri atau gimana? Ya karena sekarang berkata aku juga udah nyari uang sendiri ya gitu. Oh, udah Jadi mereka kayak iman aku tuh udah aku yang nentukan sendiri gitu ya kan. Mau dibawa kemana hidup aku juga aku berani untuk resikonya sendiri juga. Oke. Nah, terus tertariknya sama Islam apa? Tertariknya sama Islam apa ya? Ngapain masuk Islam? Itu dia. Kalau dari perbandingannya gitu, lebih masuk akal tuh di agama Islam. Lebih masuk akal di agama Islam. Jadi yang banyak hal yang nggak aku pelajarin di Kristen gitu ya kan. Aku baru tahu juga semenjak ini. Oh iya juga gitu loh ternyata. Gitu. Contohnya bisa kasih contoh nggak kira-kira apa? Contohnya apa ya? Ini penting nih ya soalnya. Ini penting. Maksudnya berkaitan dengan akidah gitu masalahnya. Iya sih.
Temen aku ceritanya tentang Tentang Yesus gitu? enggak, maksudnya tentang kehidupan dulu kali ya. Bukan, maksudnya yang menjadikan salah satu hal buat Yunia untuk tertarik atau mantap masuk Islam apa? Mantap masuk Islam itu enggak sih, kalau alasan kalau alasan dari hal Tuhannya sendiri gitu ya kan. Karena aku meyakini kayak Tuhan itu cuma satu. Kan. Esa. Esa. Malah aku kaget lagi di gereja, aku pernah ngedatengin satu gereja. Itu di penutupan doanya itu ya kan, ketiga yang Esa. Aku mikir aja sambil aku berdoa sambil amin, tapi ketiga yang Esa gitu loh. Aku jadi yang tadinya aku misalkan kayak berdoa khusyuk gitu ya kan. Aku misalkan minta berkat, aku mohon pengampunan dosa. Tiba-tiba dibilang pendetanya di ketiga yang Esa, aku balik jadi kayak bahasa Indonesia gue berapa gitu ya kan. Kalau aku Esa 1 gitu loh ya kan. Sama kayak saya dulu. Saya dulu pernah baca di gereja, di belakang mimbar gitu ya, ada tulisannya ketiganya yang Esa. Nah, karena orang jadi mikir ya, 3 tapi kok Esa gitu kan. Iya, makanya aku jadi yang tadinya khusyuk kok jadi mikir gitu ya kan. Kan Esa 1 nih, Esa 3 siapa? Aku bilang gitu ya, kenapa dibilang 3 gitu ya kan. Terusnya kalau 1 aja, ya mungkin yang keduanya ya patut kita contoh, kita tiru gitu ya kan. Karena mungkin baik, pasti baik gitu ya kan. Cuman tetap aja jangan ditigakan gitu ya kan. Kita cukup fokus sama yang 1, tapi ajaran untuk yang keduanya itu kita tetap ikutin gitu loh. Maksudnya maunya aku, cuman entah mereka yang salah atau salah buat lagu, aku pikir ya kan, atau salah buat statement apa kayak gimana kita nggak tahu deh ya kan. Soal bikin syair. Iya, makanya bingung juga sih. Jadi ya udahlah gitu ya kan. Memang bisa jadi bingung ya, ketiganya yang Esa gitu. Nah, orang oke lah, mungkin kalau pendeta jelasin kan mungkin bisa kemana-mana lah ya. Iya. 3 pribadi, tapi satu hakikat gitu kan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Nah. Bapa Maha Kuasa, Anak Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Gimana sih? Jadi muter-muter kan ngomongnya kan, sebenarnya tujuannya itu kemana gitu loh. Iya. Terus mengenal Islam gimana? Mengenal Islam nggak ada tuh ya yang apa? Ada berapa pribadi gitu kan, nggak ada kan? Nggak ada. Islam tuh cuma 1. Ya maksudnya kayak Tuhan tuh tetap Tuhan Allah, Allah gitu ya kan, tetap Tuhan Allah. Cuman kan ada beberapa nabi-nabinya juga ya kan. Setiap nabi juga punya kelebihannya masing-masing, punya pengajarannya masing-masing gitu ya kan. Kita tetap ikutin gitu ya kan. Cuman aku juga masih kurang terlalu tahu ya tentang Islam gitu ya, karena aku juga masih belajar gitu ya kan. Aku juga di Alkitab juga nggak tahu Nabi Muhammad, karena di Alkitab di Kristen juga nggak ada Nabi Muhammad gitu. Jadi aku lagi yang aku anggap baik ya aku pasti ikutin baik gitu ya kan. Aku juga mau belajar tentang siapa itu Nabi Muhammad gitu ya kan. Nah, ya udah kayak gitu. Ya, aku lebih ke masuk Islam aja. Gitu ya. Tapi ingat nggak di Perjanjian Lama, kan ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Iya. Di Perjanjian Lama, semua yang disebut dengan nabi-nabi itu ngajarinnya Tuhannya 1 atau 3 pribadi. Tuhannya 1. Itu apa? Nabi Isa atau Yesus itu aja dari Perjanjian Baru. Ya. Dalam Alkitab aja tuh nggak ada tulisannya Tuhan Yesus. Ada. Nggak ada, dia Tuhan doang. Iya, ada tulisannya Tuhan. Iya, cuman bukan maksudnya nggak menyatakan Tuhan Yesus gitu kan. Maksudnya Tuhan nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Iya, Yesus pun nggak pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Malah Yesus menyuruh untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Bapa. Iya, gitu kan. kepada Tuhanmu, kepada Bapa. Berarti dari Perjanjian Lama sampai Yesus pun semuanya kan ajarannya sama. Iya. Tuhan cuma 1. Tuhan cuma 1. Ulangan 64, ya kan? Nanti ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di Yesus di Markus 12:29 juga sama, mengulang. Berarti kan ajarannya sama. Ajaran sama. Terus di Islam juga sama ajarannya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, terus kok bisa jadi Trinitas gitu, dulu nggak diajarin sama pendetanya? Tahu deh Bang. Makanya aku juga bingung. Udah lupa. Atau gimana? Entahlah. Aku juga bingung juga sih. Ada ini nggak misalnya percakapan sama pendeta atau sama keluarga, sama adik atau sama siapa gitu, ada nggak? Kalau sama pendeta sih aku nggak spesifik banget ya kalau ngomongin agama kayak gitu. Kalau sama keluarga? Kalau sama keluarga juga nggak sih, aku nggak pernah berdebat soal agama sih kalau sama keluarga gitu ya. Jadi kita kayak
udah apa yang kamu pelajari ya kamu pedalamin diri sendiri. Intinya kalau di keluarga cuman kita kayak sering banget dulu di keluarga tuh ada mesbah keluarga gitu. Nah, jadi setiap malam itu kita doa bersama nih, setiap malam kita doa bersama. Gitu? Iya, setiap malam kita doa bersama, kita saling berpegangan tangan sama-sama gitu lah ya kan. Itu setiap malam. Setiap malam di sebelum masih anak kedua ya. Sebelum masih sampai tuh? 2 anak doang tuh ya. Sebelum ada 3 lagi gitu ya kan. Oh, adiknya berarti berapa? Belum ada. Oh, belum itu ada. aku mesbah keluarga itu pas aku cuma nama yang kedua doang. Waktu masih 2 saudara. Nah, sebelum mungkin masalah-masalah yang bukan masalah sih, kayak beberapa ada problem-problem hidup juga datang, jadi udah jarang sih kayak gitu ya kan. Agak sempat meninggalkan juga keluarga. Jadi ya tapi maksudnya gini sekarang nih Yunia ya. Sekarang mau meninggalkan Kristen. Kan di Kristen Yunia dari dulu mungkin sampai tadi mungkin masih percaya bahwa Yesus kan sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Gimana? Masih percaya begitu atau mau ditinggalin? Atau ada yang mau ditanyain? Enggak sih, kalau untuk itu aku nggak terlalu, maksudnya kalau yang nggak terlalu berhubungan banget sama kehidupan saat ini gitu loh. Aku nggak kurang mendalami. Berarti udah nggak percaya kalau Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia? Dibilang nggak percaya juga nggak juga, dibilang percaya juga nggak juga gitu loh. Nah, karena aku masih belajar tentang hal itu, belum sampai ke situ sih. Jadi nah sekarang gini, contoh lah, anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen, berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Tapi waktu di Alkitab memang di Alkitab memang tertulis ya kalau Yesus mati itu untuk penebusan dosa manusia ya. Tapi kan itu ajarannya Paulus. Iya kan? Bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus kan? Makanya yang bilang Yesus mati di atas kayu salib kan bukan untuk menebus dosa manusia, itu kan Paulus. Nah iya makanya aku emang Alkitab ada ya. Kan Yesus kan ngomong kayak gitu. Enggak bilang juga di atas dia mati itu kan itu. Dia kan mati kan karena kenapa sih aku lupa deh. Ya kan karena diserahkan sama imam Yahudi kan, ditangkap kan. Iya kan karena dia kan dianggap menghujat gitu lah. Menganggap diri dia itu Mesias gitu ya kan. Ya anak Allah gitu lah. Iya, jadi dia atau menyebut dirinya Allah gitu lah. Makanya kayak gitu kan. Makanya ditangkap. Jadinya nggak ada kan. Nah iya, ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa Yunia kan Paulus. Dari Paulus kan. Makanya untuk saat ini makanya aku nggak kurang percaya gitu. Untuk itu aku bimbang. Karena itu juga berarti aku bimbang. Nah, karena ya nggak ada. Sekarang ingat nggak Yunia? Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Yang berkhianat? Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa Kak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, udah berapa tahun. Betul kan? Kalau iblis gak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa gak di atas kayu salib? Kalau iblis enggak? Kalau iblis gak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib gak? Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya, dibisikin untuk berkhianat, untuk mengkhianati kan? Ya. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Iya, nggak tahu tuh dia di mana.
Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak gitu. logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyalipan kan? Ada. Nah berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis? Tergantung bentuk surga aja kali ya.